Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah fiddin wal akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kita dapat bertemu dan berkumpul di sini di Masjid Taqwa Cikarang, di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang diberkahi dan kita mendapatkan faedah yang mungkin bermanfaat bagi kita di dunia sebelum di akhirat. Pada kesempatan pagi ini adalah majelis perdana. Kita akan membahas buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi, Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qurashi Al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnul Jauzi. Kitab beliau yang berjudul Talbis Iblis. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam buku ini Ibnul Jauzi berbicara panjang lebar tentang tipu daya iblis terhadap anak Adam. Dan kita tahu bahwa iblis itu adalah musuh anak Adam yang telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan Adam dan anak keturunannya sampai hari kiamat. Dan kita dijadikan sebagai buruannya. Dia tidak akan melepas buruannya begitu saja. Maka beribu macam tipu daya dilakukan oleh iblis ini terhadap anak Adam. Nah, di sini Ibnul Jauzi berusaha untuk mengupas pintu-pintu yang dimasuki oleh iblis untuk merusak dan menyesatkan kita, anak Adam. Dan buku ini adalah buku yang penting ya untuk kita
baca dan kita kupas, karena mengetahui tipu daya musuh adalah syarat kemenangan. Kalau ingin mengalahkan musuh, kita harus tahu tipu dayanya. Karena peperangan melawan musuh itu adalah tipu daya. Al-harbu khuda'ah. Perang itu tipu daya. Dan untuk mengalahkan, menundukkan musuh, kita harus tahu tipu dayanya. Ya. Sehingga kita bisa mengantisipasi sebelum tipu daya itu mengenai kita, memerangkap kita. Dan tentunya Ibnul Jauzi menulis ini merupakan salah satu buah karya beliau yang dikenal, ya, dikenal oleh banyak kaum muslimin. Ya, ini adalah satu yang sangat bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan buku ini sebagaimana tujuan penulisnya bermanfaat juga bagi kita. Kita mulai dari bab yang pertama. Kita tidak bahas muqaddimah dan kata sambutan, kayaknya nggak perlu. Ya, karena ya secara garis besar kita sudah tahu kira-kira Ibnu Jauzi berbicara tentang apa di buku ini. Ya. Kita langsung bab pertama, yaitu perintah untuk berkomitmen pada sunnah dan al-jamaah. Beliau mulai dari situ. Ya, Ibnu Jauzi membuka bukunya dengan bab ini. Bab perintah berkomitmen pada as-sunnah dan al-jamaah, yaitu memastikan kita berada di atas as-sunnah dan al-jamaah. Ini mengisyaratkan kepada kita, ya, bahwa tipu daya iblis terbesar itu adalah mengeluarkan kita dari as-sunnah dan al-jamaah. Itu dulu. Ya, ini adalah tantangan terbesar iblis terhadap anak Adam. Bagaimana mengeluarkannya dari as-sunnah dan al-jamaah dan menceburkannya ke dalam bid'ah dan furqah. Itu. Ya. Karena kalau dia berada di atas bid'ah, maka iblis merasa menang dan berhasil. Enggak cukup. Ya. Tidak cukup, belum cukup. Bukan enggak bagus. Muslim dia telah dapat hidayah Islam. Tapi ada satu hidayah ya, kalau dia dapat hidayah ini kegagalan bagi iblis. Yaitu hidayah kepada sunnah. Maka di dalam surah Al-Fatihah, ketika hamba itu berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia perlu meminta lagi satu perkara yang sangat penting, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus, yaitu jalan sunnah, kepada manhaj aqidah ahlus sunnah wal jamaah, kepada sunnah dan al jamaah. Ya. Dan apabila hamba itu mendapatkan ini, yaitu as-sunnah dan al-jamaah, maka dia telah sampai pada puncaknya. Ya. Berada di puncak.
Apalagi sih yang mau dicari kalau antum sudah berada di atas manhaj salaf, di atas as-sunnah dan al-jamaah? Nggak ada lagi. Itu puncaknya. Muslim, antum harus masih mencari, mengejar sunnah wal jamaah. Tapi ketika antum berada di atas manhaj yang benar ini, maka antum sudah sampai di puncaknya. Di hadapan tidak ada lagi kecuali istiqomah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka dari itu, siapa saja yang berada di lingkaran yang terdalam ini, yaitu lingkaran as-sunnah wal jamaah, iblis berusaha untuk mengeluarkannya. Mengeluarkannya dari as-sunnah kepada bid'ah. Ya, itu dulu. Baru kemudian mengeluarkannya dari Islam kepada kufur. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka dari itu beliau membuka di sini bab pertama, perintah untuk berkomitmen pada sunnah dan al-jamaah. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Al-Khattab pernah berkhutbah di Al-Jabiyah. Dia berkata, suatu saat Rasulullah berdiri di tengah kami dan bersabda, "Faman arada minkum bahbahatal jannah falyalzamil jamaah." Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Nabi mengatakan, barang siapa di antara kamu menginginkan bagian tengah surga, bahbuhatil jannah, yaitu bagian tengah surga. Kalau antum berada di tengah-tengah ini, untuk keluar darinya itu jauh. Ya, tapi kalau di pinggiran, ya boleh jadi kepental gitu ya. Maka jangan suka jadi orang pinggiran. Minggir-minggir, mojok-mojok kan gitu ya. Sampai di majelis ilmu minggir-minggir juga ya. Kayak mau lari aja. Ya. Maka siapa yang ingin bagian tengah surga, hendaklah dia melazimi mengikuti al-jamaah. Maksudnya di sini adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Karena setan bersama satu orang, yaitu orang yang terpisah dari rombongannya. Wa minal isnaini ab'ad. Setan akan menjauh dari dua orang. Ya. Ketika seorang itu bersama saudaranya, dia menjadi kuat. Tapi ketika dia terpisah dari rombongannya, dia akan lemah, mudah untuk ditaklukkan, mudah untuk dikalahkan. Ya, kalau kita sendirian dibisiki setan, kita nggak kuasa melawan. Kenapa? Satu, karena nggak ada yang disegani. Kalau ada teman kan segenah, ada si fulan. Tapi kalau sendirian, nggak ada pertimbangan itu. Maka dibisiki setan sedikit saja, langsung disambar itu. Yang kedua, nggak ada yang mengingatkan kita. Kalau kita mau macam-macam, dua orang, ya minimal adalah yang ingatkan. Wah, janganlah fulan. Kita ke taklim aja lah, jangan ke sini, gitu ya. Itu kalau dua orang. Apalagi rombongan kan begitu ya, lebih terjaga lagi itu. Tapi kalau sendirian, dengan mudah setan menyimpangkan dan menyelewengkan tujuan dan kehendak kita, niat kita. Tadinya mau ke talim, nyimpang tak kemana itu. Kenapa? Naik motor sendirian. Tapi kalau boncengan sama temennya, kemana nih? Bukan sini jalannya, situ tuh, BPN situ tuh, putar balik. Itu kalau boncengan lah. Tapi kalau sendirian, ngaco aja ngasal, tiba-tiba entah kemana itu. Tembus-tembusnya ke Depok. Kok bisa itu?
ya sendirian. Ya, nah demikian. Jadi setan itu memang mengincar orang yang terpisah dari rombongannya. Ya, seperti seekor serigala mengincar buruan ataupun mangsa yang terpisah dia. Itu lebih mudah untuk ditaklukkan. Ya, dikepung sana sini, selesai itu. Buruannya itu, mangsanya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka yalzimil al-jamaah. Hendaklah kita tetap bersama al-jamaah. Di atas sunnah dan bersama saudara-saudara kita yang juga berada di atas sunnah itu. Itulah pentingnya kebersamaan. Itu pentingnya kita membangun komunitas. Berada di dalam komunitas pasti lebih terjaga. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah. Seperti antum berada di tengah-tengah penuntut ilmu sekarang ini. Antum duduk di tengah-tengah para penuntut ilmu sekarang ini. Ada antum berpikiran macam-macam? Ada. Kepingin ini kayaknya. Enggak ya. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan yang baik. Berada bersama al-jamaah di atas sunnah lagi. Antum di atas sunnah saja, enggak bersama al-jamaah, terancam juga. Ya, apa cukup antum bermodalkan saya ini seorang ahlu sunnah, tapi sendirian gitu. Bahaya juga itu. Namanya sendirian. Sendirian itu ada dua makna. Ya. Sendirian itu ada dua makna. Siapa yang bisa jelaskan? Dapat hadiah itu. Hadiah itu ya? Ah iya. Bahkan saya benar. Itu hadiah. Ayo. Sendirian itu ada dua makna. Siapa yang mau menjelaskan? Ada dua makna sendirian, wahid. Siapa yang mau jawab? Dapat hadiah. Ya. Dia dalam makna sendiri ya. Ada orang sendiri. Iya. Dia dalam banyak orang, dia sendirian nyimpang dari yang lain. Nyimpang dari yang lainnya. Ya setengah lah. Udah nggak apa-apa, kasih ini. Ambil. Ya. Satu. Ya. Nggak sepenuhnya benar, tapi 50% lah. Yang pertama ya jelas lah, sendirian antum berada di ruangan, nggak ada orang lain, di tengah hutan sendirian, kan begitu ya? Itu namanya jelas sendirian. Secara bahasa itulah sendirian. Pernah seperti itu? Sendirian seperti itu? Yang jelas antum sendirian di kamar mandi. Sendirian nggak? Sendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, sendirian itu adalah antum di tengah kerumunan yang tidak mengenali antum. Antum berada di satu tempat, nggak ada yang kenal. Antum asing di situ. Ini walaupun di tengah keramaian, tapi hakikatnya sendirian. Ya, misal antum di kota lain gitu ya, atau di tempat lain yang asing gitu, orang-orang nggak ada yang kenal gitu. Itu sebenarnya sendirian juga itu. Ya, misalnya antum di Korea gitu ya, Korea Utara lagi, nggak ada yang kenal. Walaupun di tengah keramaian di sana, di Pyongyang, tapi antum sendiri. Nggak ada yang kenal, mau buat apapun nggak ada malu, nggak ada segan, nggak ada takut. Kenapa? Nggak ada yang kenal. Itu sebenarnya sama saja, sendirian juga. Itu wahid juga itu. Maka jangan sendirian dengan dua makna tadi. Makanya kalau safar jangan sendirian. Ya bersama teman kalau ada, kan begitu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Nabi menyukai kita bersafar itu bersama rombongan. Jangan sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi ini hadis pertama yang dicantumkan di sini oleh Ibnul Jauzi. Ya, ini dasar sebenarnya, ya, yaitu untuk mematahkan, mengalahkan, membuat iblis menangis adalah kita mengikuti sunnah dan bersama al-jamaah. Antum berada di atas sunnah dan bersama al-jamaah. Ya, kita kan tidak di akhir zaman, nggak ada saudara kita. Kita di Indonesia cuma satu orang yang berada di atas manhaj salam, enggak kan? Apa seperti itu? Karena ada juga menggambarkan seolah-olah ini sudah akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Ada jemaah akhir zaman lagi namanya. Pernah dengar itu? Udah mencal aja di hutan sana dia. Padahal di sini bertebaran saudaranya. Orang-orang yang bersamanya di atas manhaj yang sama. Ya. Jadi antum jangan berpikiran, wah, saya mau beruzlah sajalah sendirian ke atas gunung. Itu belum waktunya. Kecuali kanan kiri antum nggak ada orang lagi, nggak ada orang yang berada di atas sunnah seperti antum, barulah. Coba lihat kanan kiri, masih banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Karena di kanan kiri antum ini bukan jin. Ya, manusia seperti kita juga sama, gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka belum waktunya atau tidak waktunya sekarang ini antum beruzlah. Ya, karena ada syubhat juga itu. Wah, ini sudah akhir zaman ini. Maka sebutan mereka pun jemaah akhir zaman gitu. Ini udah kena talbis iblis juga itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, luar biasa iblis ini. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnul Jauzi bagaimana nggak ada satupun tingkatan manusia yang terbebas dari tipu daya dan makar iblis. Jadi jangan merasa aman. Wah, aman saya nggak digoda iblis. Ah, itu digoda iblis itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jangan merasa aman apapun tingkatan kita. Dari yang alim sampai awam. Dari yang alim sampai awam. Kalau lah si alim saja tidak selamat dari tipu daya iblis, bagaimana si awam? Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka semakin jahil seseorang, semakin terbuka potensi untuk disesatkan oleh iblis. Ya, diombang-ambingkan oleh iblis. Ya, mudah disesatkan pikirannya. Dia anggap itu baik padahal nggak baik. Padahal buruk. Kenapa? Jahil. Maka tipu daya iblis pertama kepada anak Adam bagaimana membuatnya jahil. Bahkan kalau bisa merasa bangga dengan jahilnya. Bahkan kalau bisa dia menganggap jahilnya itu adalah ilmu. Wah, ini lebih paten lagi nih. Jahilnya dipandang sebagai ilmu itu. Udah, selesailah. Tinggal kipas-kipas saja si iblis ini. Ah, selesai tugasku katanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, itulah yang disebut oleh ulama sebagai jahlun murakkab. Sudah jahil tapi sok tahu. Wah, ini yang bahaya ini. Ya, lebih kita katakan lebih mending jahlun basit. Jahil itu ada dua. Jahlun basit, ya jahil memang dia nggak tahu, memang jahil dan dia mengakui sendiri saya nggak tahu, saya jahil. Dengan orang yang merasa tahu, ini lebih kita kan lebih besar lagi tipu daya iblis terhadap orang ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, ya. Jadi bagaimana supaya dia itu keluar dari ilmu dan berada di atas kejahilannya.
Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka setan berusaha untuk mengeluarkan anak Adam ini dari sunnah. Itu platform pertamanya. Kalau dilihatnya ada anak Adam ini ikut sunnah, gelisah iblis itu. Itu langsung jadi target utama. Nah, antum yang ada di atas sunnah jadi target utama iblis. Gelisah itu dia. Dan merasa kalah iblis itu kalau ada orang berada di atas sunnah. Apalagi bersama jamaah. Nah, ini lebih gelisah lagi dia. Udah merasa kalah aja iblis itu. Maka cara pertama bagaimana? Memisahkan dia di atas sunnah, tapi nggak bersama jamaah, nggak bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Nah. Baru kemudian apa? Nah, bagaimana merontokkan sunnahnya supaya dia melepas ikatan sunnahnya helai demi helai, ikatan demi ikatan. Gimana supaya dia keluar dari sunnah ini? Orang itu jatuh dalam bid'ah, nggak langsung jadi bid'ah 100%, enggak. 1% dulu, naik 2%, lama-lama 30%, lama-lama mi'ah bil mi'ah 100% bid'ah semua. Orang dikeluarkan dari sunnah tidak langsung jadi bid'ah mutlak tulen, enggak. Pelan-pelan dikeluarin. Ya, dengan cara yang sangat halus dan tidak terasa oleh orang itu. Nah, ini proposal iblis pertama ini. Bagaimana hamba itu keluar dipisahkan dari al-jamaah walaupun dia di atas sunnah. Ya, maka hati-hati antum. Ya, ketika berusaha untuk menjauhi saudara antum sesama ahlus sunnah wal jamaah. Banyaklah, macam-macam lah, kadang-kadang urusan dunia itu dijadikan alasan untuk apa? Memisah dari saudara-saudaranya, dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya, dari komunitasnya. Ya, apalah urusan dunia. Apakah gara-gara itu antum meninggalkan saudara antum sesama ahlus sunnah dengan mudahnya? Lalu kalau mereka antum buang, antum bersama siapa? Nah, sudah mulai dia keluar dari komunitasnya. Nah, ini sudah ringan tugas iblis ini. Ya, sekuat apa antum memegang sunnah kalau sendirian? Sekuat apa antum memegang sunnah tapi sendirian? Nggak berteman lagi sama teman-temannya, sama ahlus sunnah, sama penuntut ilmu di majelis sunnah, nggak mau lagi. Ada orang seperti itu karena kecewa mungkin urusan dunia lah, kan begitu ya, atau apalah. Mulailah dia berteman, tapi saya ini masih manhaj salaf. Sekuat apa? Seberapa lama? Kira-kira berapa lama coba? Nggak lama, Pak. Besok-besok dapat berita, udah berubah dia. Ya, sudah tiba-tiba sudah bid'ah aja yang dilakukannya, kan begitu ya. Udah gampang aja dia buat bid'ah. Nah, itulah dia. Itu yang terjadi para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka setan itu melakukan tipu dayanya langkah demi langkah. Maka bahasa Al-Quran itu apa? Khutuwat. Ada langkah-langkah yang dilakukannya. Mau sekamat, nggak langsung sekamat. Gimana itu? Menteri bisa langsung berhadapan dengan raja, nggak bisa. Ada bidak-bidak di situ, ada pion-pion di situ harus dilewati. Panjang ceritanya. Ya, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar ini kita sedang dalam perjalanan ke bid'ah ini. Nggak sadar itu ya. Maka ini poin pertama ini yang dicantumkan oleh Ibnul Jauzi di sini. Bagaimana antum bisa berada di atas sunnah, istiqomah di atasnya bersama saudara-saudara antum yang semanhaj akidah. Itulah sebutannya, kenapa disebut ahlus sunnah wal jamaah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang salah penempatan dan salah memahami.
Al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ini kadang-kadang salah memahami. Oh, jamaah itu kan yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri. Maunya sendiri nih. Ya kalau kenyataannya sendiri, antum nggak sendiri. Di sana banyak saudara-saudara antum. Kadang-kadang ini keliru memahami. Dia pakailah penukilan itu kan gitu ya. Al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Benar sih. Tapi dia pakai itu untuk memisahkan diri dari teman-temannya. Yang penting kan saya berada di atas kebenaran walaupun saya sendiri. Kita sendiri bagaimana kita bisa mengukur kebenaran yang ada pada kita? Kita bukan nabi, dapat wahyu dari langit, enggak juga. Bagaimana kita ngukur? Lalu kita kepedean dengan pedenya mengatakan mawafaqul haq walaupun sendirian. Oh, dia mau sendiri nih. Ya tinggal dimangsa sama setan aja kalau dia sendiri besok. Ini salah memahami. Ya, maka pahami poin dasar ini dulu. Ya, maka kita beruntung dan bersyukur kita dibukakan hati kita untuk menerima sunnah. Dan di Cikarang ini kita nggak sendiri. Wah, banyak teman-teman kita yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Antum sudah kenal yang ada di samping kanan kiri antum, muka belakang? Kenal? Kenal atau enggak? Jujur li, jawab. Ya kenalan lah. Kenal? Senyum-senyum jo. Ya. Apalagi di akhir zaman, Pak. Ya, luar biasa fitnahnya. Ya, kita nggak akan tahan dan nggak akan mampu lah untuk menjalani fitnah ini sendirian. Mampu. Jangan kepedean. Maka saling kuat menguatkan satu sama lainnya, ya syuddu ba'duhum ba'dha, seperti bunyan. Ya. Itulah dia hakikat makna yang kita katakan dapat ditangkap dari ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kecuali antum sendirian hari ini, nggak ada orang lain bersama antum, mungkin ceritanya lain. Karena antum nggak akan duduk di majelis ini juga, dan majelis ini juga nggak ada kalau antum sendirian. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, ya, dan kita juga nggak hidup di zaman Nabi. Ada sahabat yang masih bertebaran, nggak ada lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nggak ada Nabi juga bersama kita. Maka, ya, kekuatan mukmin itu adalah dari nasihat yang diberikan saudaranya kepada dirinya. Ya, dengan itu kita menjadi kuat dan sempurna. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus dengan tangannya dan berkata, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi membuat garis di kanan dan di kiri dan berkata, ini adalah jalan yang banyak, jalan-jalan kecil. Tidak ada satupun dari jalan itu kecuali ada setan yang senantiasa mengajak kepadanya. Kemudian Nabi membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Surat Al-An'am ayat 153. Yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Nabi SAW membuat satu perumpamaan, Siratul Mustaqim. Nabi menarik garis lurus. Ya, ini satu perumpamaan.
Ya, dengan membuat satu perumpamaan, ya, orang yang diajak bicara itu menjadi lebih paham. Sahabat menjadi lebih paham. Nabi menarik garis lurus dan berkata, inilah jalan Allah. Inilah manhaj yang hak. Inilah sunnah. Inilah jamaah. Kemudian menarik garis di kanan dan di kiri dan mengatakan, dan inilah jalan-jalan kecil, jalan-jalan lain. Setiap jalan-jalan kecil ini yang belok kanan dan kiri ini, ada setan yang mengajak manusia untuk belok kepadanya. Jadi kerja setan memang mengeluarkan kita dari sunnah dan memisahkan kita dari jamaah. Itu kerja setan. Ya. Yang mana barang siapa berbelok ke kanan dan ke kiri ini, maka dia akan terjerumus ke neraka. Inilah jalan-jalan yang mengantarkan seorang hamba itu ke neraka. Kemudian Nabi membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ikuti jalan yang lurus ini. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, yaitu kanan dan kiri ini akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyesatkan kamu dari jalan Allah itu. Jadi kalau diibaratkan sunnah itu, al-jamaah itu adalah garis lurus tadi. Ya. Dia cuma satu. Sementara bid'ah adalah jalan-jalan yang berbelok, menyimpang kanan dan kiri. Jalan kecil yang tidak akan mengantarkan kita ke tujuan, tidak akan mengantarkan kita ke surga, bahkan sebaliknya, dia akan membawa kita ke neraka. Ya, seperti Nabi katakan bahwa umat ini nanti akan disebutkan juga hadisnya, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu yang selamat, selebihnya neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Satu yang selamat itu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berjalan di atas pedomanku dan sahabat-sahabatku. Itulah dia jalan sunnah. Sementara yang kanan kiri itu, itulah jalan-jalan lain. 72 jalan lainnya itu, kanan dan kiri itu, ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi ini merupakan satu perumpamaan, ya, yang dibuat Nabi tentang jalan yang lurus. Ya memang kalau kita mengikuti jalan lurus tadi, ya, lurus gitu, ini memang agak membosankan itu. Antum pernah lewat jalan tol lurus itu, bosan ya. Maunya belok ke kanan, belok ke kiri kan gitu ya. Ini kira-kira nih sampai kemana nih kalau belok ke kanan? Iseng aja kadang-kadang. Ya. Tapi kalau antum belok nggak akan sampai ke tujuan. Ya. Memang tantangannya ketika kita berjalan di atas sunnah adalah kita ingin mencoba yang lain. Ya, ini sudah Allah beri anugerah yang luar biasa, yaitu kita berada di atas sunnah. Tapi masih ingin coba yang lain. Kalau ikut paham yang seperti ini gimana ya? Gitu. Para jemaah yang dimuliakan. Nah, kalau kita ikuti itu maka kita akan tersesat. Ya, maka tetaplah berada di atas jalur itu. Satu jalur itu. Dan jangan berbelok ke kanan dan ke kiri. Itu akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 153. Ya. Jadi ini juga hadis yang dicantumkan di sini oleh Ibnul Jauzi. Ya, yaitu ya, inti dari poin pertama, bab pertama ini adalah memastikan kita berada di atas sunnah dan al-jamaah. Ya, dan itu bukan jaminan juga kita akan selamat dari talbis iblis. Tapi setidaknya iblis akan kesusahan itu. Dia akan putar otak, berusaha keras untuk mencari jalan agar kita terpisah dari sunnah, terpisah dari al-jamaah dan keluar dari sunnah.
Dan itu tidak mudah, ya, bagi iblis tentunya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, kemudian riwayat ketiga, ini tadi sudah kita singgung juga ya, tentang terpecah belahnya umat menjadi bergolong-golongan. Diriwayatkan dari Ibnu Amr, dia mengatakan Rasulullah bersabda, sungguh akan menimpa umatku sebagaimana yang menimpa Bani Israel. Hingga jika ada di kalangan mereka yang menzinai ibunya secara terang-terangan, niscaya ada dari umatku yang melakukan seperti itu. Artinya, kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dalam hadis disebutkan sibron bi sibrin, dhiro'an bi dhiro'in. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Yaitu apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu maksudnya. Ya, meniru satu, besok jadi dua, besoknya lagi jadi tiga. Seperti kata pepatah, satu hilang, dua terbilang. Maka bid'ah itu jangan coba-coba. Hari ini antum buat satu bid'ah, besok jadi dua. Dua bid'ah, nggak mungkin balik ke satu, jadi tiga. Buat bid'ah yang ketiga, nggak akan balik ke dua, jadi empat dan seterusnya. Itu bid'ah. Maka jangan coba-coba. Coba dulu lah. Gimana sih rasanya? Kalau nggak enak balik. Enggak. Coba lihat orang-orang yang terjerumus dalam bid'ah itu. Banyak di antara mereka awalnya itu iseng itu. Ini jahil kali ini orang kan gitu ya. Buat bid'ah iseng, Pak. Dia buat satu. Besok dia buat lagi yang lain. Coba yang lain, coba yang lain. Seperti orang merokok, awalnya berapa batang? Apa langsung 10 batang? Enggak, berapa batang? Satu dulu. Besok jadi dua, gitu ya. Besok satu bungkus. Besoknya lagi satu selop itu. Sehari satu selop gitu ya. Terus satu selop. Mantan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi jangan coba-coba terhadap bid'ah. Karena Nabi mengatakan, kamu akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kamu, shibron bi shibrin, ziro'an bi ziro'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya. Pada Nabi mengatakan, sungguh Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Hingga dalam bab yang sangat, ya kita katakan sangat krusial ini, kita juga mengikutinya. Yaitu apa? Terpecah belah. Bahkan lebih parah dari mereka. Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kata Nabi. Semuanya dalam neraka. Ini kata Nabi ya. Ada banyak orang yang gak berkenan dengan hadis ini. Seolah-olah yang menyampaikannya bukan Nabi gitu ya. Sehingga kesel dia, marah dia protes itu. Wah, gak benar itu. Masa semuanya dalam neraka? Itu kata Nabi. Nabi yang mengatakan seperti itu. Hadisnya mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 30 orang sahabat hadis ini, hadis iftirakul ummah. As-Suyuti sendiri yang mengatakan ini hadis mutawatir maknawi. Di dalam buku yang beliau tulis, yaitu kumpulan hadis-hadis mutawatir. Beliau menyantumkan hadis ini, yaitu terpecah belahnya umat menjadi 73 golongan. Jadi ini hadis sahih. Nggak diragukan lagi kesahihannya, bahkan mutawatir. Mau ditolak bagaimana? Mau ditakwil bagaimana pula? Udah jelas di situ, disebutkan angka, nggak salah, nggak kebalik menyebutnya. Karena ada hadis zindik
seorang pemalsu hadis, dia robah hadis ini, tapi ketahuan. Dia katakan apa? Kullu hafil jannah illa wahidah. Semua dalam surga kecuali satu. Ini kan kebalik ini. Ya, bagi orang yang jahil tentang ilmu hadis, mungkin benar ini hadis yang itu. Jangan-jangan itu kebalik itu. Hadis ini diriwayatkan dari 30 lebih sahabat, semuanya mengatakan kullu hafinnar illa wahidah. Lalu ada satu orang menyelisih semua itu dan mengatakan semuanya dalam surga kecuali satu. Itu kan dalam ilmu hadis ini mungkar namanya, yaitu perawi dhaif menyelisih perawi yang siqah. Mungkar itu kedudukannya, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ditambah lagi memang yang membuat hadis ini adalah seorang wadda, pemalsu hadis, lengkaplah penderitaan itu. Tapi ini dipakai ini oleh sebagian orang, wah itu kebalik hadisnya, semuanya dalam sorga kecuali satu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi ini hadis mutawatir, ya. Hingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah golongan yang selamat itu? Satu golongan itu. Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja, yaitu golongan yang mengikuti pedomanku dan pedoman sahabat-sahabatku. Ya, itu Nabi menjelaskan kriteria golongan yang selamat, yaitu orang-orang yang berpegang teguh mengikuti pedoman Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Ya, di dalam beragama. Di dalam beragama. Mengikuti cara beragama Abu Bakar As-Siddiq, cara beragama Umar, cara beragama sahabat-sahabat Nabi yang mulia, cara beragama para salafus soleh yang mengikuti jejak mereka. Begitulah kita beragama, mengikuti cara beragama mereka, bukan mengikuti cara sendiri. Itu hakikat mengikuti manhaj salaf. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana cara mereka beragama? Begitulah kita beragama. Itu baru namanya beragama yang benar. Bukan seenak udile dewi kata orang Jawa kan begitu ya. Sesukanya aja dia cara beragamanya, cara dia begitu. Nah ini nggak benar. Ya, yang selamat itu adalah yang mengikuti apa yang aku berada di atasnya dan sahabat-sahabatku. Itulah al-firqatun najiyah atau ifatul mansurah, ahlus sunnah wal jamaah. Pastikan kita berada di atas itu. Ya, ini bab pertama ini dicantumkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau. Ini menunjukkan bahwa memang Ibnul Jauzi itu seorang imam ulama yang komitmen di atas sunnah. Beliau buka buku yang fenomenal ini dengan bab yang sangat agung. Ya, jangan cerita mau mematahkan tipu daya iblis kalau belum berada di atas sunnah. Ya, seorang hamba di atas bid'ah itu sudah kesuksesan, kegemilangan iblis. Oh, udah hore-hore dia. Udah merasa menang dia kalau antum berada di atas bid'ah. Maka coba lihat kerusakan dalam agama itu dimulai dari bid'ah. Ya, kenapa Nabi tidak ada istilah bid'ah di dalam agama, melainkan dalam konteks celaan. Ada pujian? Enggak, bid'ah dalam agama ya. Coba cari nas-nas, hadis-hadis Nabi berbicara tentang bid'ah dalam agama yang nadanya itu pujian, pembenaran, sanjungan, dorongan. Ada? Enggak ada. Semuanya kecaman, celaan, peringatan, dan larangan. Contohnya apa? Wa kullu bid'atin dolalah.
Wah, ini nggak diterima. Sebagian orang pecinta bid'ah nggak terima dia itu. Nggak terima, sabda Nabi nggak diterima itu. Oh enggak semua katanya. Nabi bilang semua, dibilang enggak gitu. Wah, tepuk tangan iblis itu. Oh, ini baru hebat ini. Iya, Pak. Merasa menang itu iblis itu. Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Dia mengatakan enggak semuanya sesat. Oh, menang iblis, senang dia gitu. Menang aku ini katanya. Hebat nih. Inilah dia yang aku jadikan corong ini katanya. Ya, dijadikanlah hamba itu sebagai corongnya. Kemana-mana ya mempromosikan bid'ah itu, membela bid'ah. Banyak yang senang, banyak yang setipe lah. Supaya lebih banyak lagi yang sesat gitu. Maka dipromosikanlah bid'ah melalui lisan orang ini yang dijadikan sebagai corong iblis. Memang iblis memakai lisan manusia sebagai corongnya, iya. Terutama untuk mengeluarkan mereka dari sunnah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka banyaklah orang-orang yang menjadi salesnya itu. Tahu salesnya? Dijajakanlah ke sana kemari itu. Oh, enggak semua bid'ah sesat. Kamu jangan asal-asalan aja, sikit-sikit bid'ah. Oh, senang iblis. Wah, ini dia nih, baru pasukanku ini gitu. Lakulah ke sana kemari itu, dijajakan, dijual, Pak. Menjual, Pak. Antum kalau ngomong ini di majelis, langsung viral. Enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah yang bagus. Antum harus melakukannya. Wah, itu viral itu. Langsung terkenal udah. Auto terkenal udah itu. Besok-besoknya, wah, udah jadi kiai antum. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Coba lihat, luar biasa iblis ini. Ya. Maka ini di bab pertama ini aja, buku ini sudah ya kita katakan fenomenal itu. Bab pertama, pastikan Anda berada di atas sunnah dan bersama jamaah. Nah, itu. Sudah kelabakan iblis itu, kebakaran jenggot dia. Iblis punya jenggot nggak ada ya? Yang jelas itulah istilahnya. Wah, kebakaran jenggot dia kalau seorang itu sudah menyatakan saya berada kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'an. Kalau seorang hamba itu sudah menyatakan ini jalanku, sunnah. Aku bersama orang-orang yang bersama aku di atasnya. Wah. Repot iblis, Pak. Antum di tengah-tengah ahlus sunnah, berada di atas sunnah. Udah bingung iblis itu. Wah, diapain ini? Pakai cara yang lain lah, kan begitu ya. Nah, bagaimana supaya dia buat dosa besar dulu. Wah. Jadi nggak mudah jalannya itu. Maka simpangnya itu adalah sunnah dan bid'ah. Kalau antum di atas sunnah, menyeretnya kepada syirik berat. Tapi kalau sudah bid'ah, selangkah lagi syirik lah itu. Tinggal tunggu waktu aja, TTW. Bukan OTW ya. OTW juga sih. Tinggal tunggu waktu. OTW ke syirik, Pak. Itu kalau sudah berada di atas bid'ah. Tapi kalau masih sunnah, wah ini kan harus subhat yang sangat besar untuk menyeret antum kepada syirik gitu. Ya, topnya kan syirik ya, kekal di neraka gitu ya. Bid'ah itu jembatannya aja. Karena kalau bid'ah belum tentu dia kekal dalam neraka. Mungkin juga nggak kekal. Iblis maunya kekal, bukan hanya masuk neraka. Maka langkahnya gimana? Dari sunnah langsung ke syirik. Itu berat itu. Tapi lewat jembatannya dulu lah. Digeser dulu ke bid'ah dulu nih. Dari sini baru bisa digeser ke syirik gitu. Ya, para jemaah yang dimuliakan. Nah, kalau dia di atas sunnah, ini persimpangannya ini. Naik nggak bisa nih, susah ke syirik. Ya, turun dulu lah, dosa besar.
Dosa kecil, kan begitu ya? Nah, besar kecil dosa. Ini akan menjadi lebih sulit bagi iblis kalau dia bersama jemaah. Ada saudaranya yang ingatkan, mau buat dosa, ada yang ingatkan. Ya, maka iblis berusaha untuk memisahkan kita dari jamaah, dari teman-temannya, supaya dia sendirian. Kan mudah itu menggesernya ke dosa, buat dosa. Antum sendirian, pikirannya apa coba? Piktor kan? Pikiran kotor. Tapi kalau rame-rame gini, ya kalau masih Victor juga udah keterlaluan nih, terlalu gitu ya. Ya enggak, pikiran yang baik-baik aja kan begitu ya. Oh, lihat kanan kiri ada teman, apalagi kenal namanya kan gitu ya. Ada si Fulan ini, ada si Zaid, ada si Umar. Ya. Segan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, demikian. Jadi persimpangannya itu apa? Sunnah dan bid'ah. Naik ke syirik. Nggak bisa naik ke atas, turun ke bawah dulu, dosa besar dulu. Ya istilahnya megang kuping kiri dengan tangan kanan gitu ya. Dapat juga, tapi muter-muter lah sedikit dulu. Bagaimana merontokkan, ya kita katakan komitmennya kepada sunnah. Buat dosa. Ya. Karena dosa itu kan, kata Nabi apa dosa itu? Seperti bintik hitam yang menutupi hati. Jadi digelapkan dulu hatinya. Jadi agak jauh yang muter juga. Orang kalau udah banyak dosa kan, akhirnya komitmennya kepada sunnah juga udah mulai lemah itu. Nah ketika lemah baru itu digeser ke bid'ah, tetap ke bid'ah. Karena orang yang berada di atas sunnah, ya, tujuan iblis terhadapnya satu dulu, gimana dia jatuh dalam bid'ah, bagaimana dia menanggalkan sunnah itu. Makanya nanti ada juga hadisnya, ketika Nabi SAW ya menyuruh kita untuk memegang teguh sunnah, itu Nabi mengucapkannya dengan kata-kata addu alaiha bin nawajiz. Tamassaku biha, pegang erat. Gak cukup gigit. Nah, itu. Ini apa nih maksudnya? Ini isyarat sebenarnya. Ketika kita memegang sunnah, ingat, di sana banyak orang-orang yang ingin agar sunnah itu lepas dari tangan kita. Iri dia. Tahu dia, oh aduh, beruntung kali si fulan ini ikut sunnah. Ini orang-orang yang nggak beruntung dapat hidayah sunnah ya. Udah demen bid'ah gitu. Dia lihat ahlus sunnah ini, dia lihat ikhwan yang berada di sunnah ini, iri dia sebenarnya. Waduh, gimana supaya dia sial juga seperti saya? Gimana dia ini keluar juga dari sunnah? Maka dia berusaha untuk merebut sunnah itu dari tangan orang ini. Bukan untuk memilikinya, semata-mata agar sunnah itu lepas dari tangannya. Coba lihat orang yang menggoda kita keluar dari sunnah. Apakah dia ingin dapat sunnah itu? Kita keluar, dia masuk. Begitu. Ada orang yang demen kali mengeluarkan ahlu sunnah dari sunnahnya. Apakah ingin ganti tempat? Enggak. Bukan ingin ganti tempat. Antum keluar dari majelis ini, dia duduk di sini. Enggak. Tapi semata-mata antum keluar dari sunnah itu. Itu aja. Maka ungkapan Nabi apa? Addu alaiha bin nawajiz. Gigit dia dengan gigi geram kamu. Pegang dia erat-erat. Tamassaku biha. Tamassuk itu menunjukkan kengototan, ya, dan kesungguhan kita memegangnya. Dipegang erat begitu. Karena kalau sekedar dipegang saja, antum megang HP gini, ngelambai-ngelambai gini ya. Datang orang lain tinggal sambar, pindah tangan udah. Kenapa? Megangnya ngelambai-lambai gini kan gitu ya, megang HP gini ya. Mancing orang supaya ngambil HP ini. Datang pencopet, Pak. Gampang kali.
Tinggal sambar, hilang, sudah lepas dari tangan antum. Tapi kalau antum pegang erat ini, tangan dua lagi, gimana dia mau ngambil? Nggak cukup pegang erat, digigit lagi ini, gimana mau diambilnya coba? Maka ungkapannya di dalam hadis dua, pegang erat dan gigit dia dengan gigi geram kamu, supaya nggak mudah lepas. Ya maka mempertahankan sunnah itu nggak mudah. Antum harus terus jaga dan rawat sunnah itu. Ya, salah satu usahanya adalah dengan terus menuntut ilmu. Ya, khususnya majelis-majelis yang menjelaskan tentang sunnah. Bagaimana itu sunnah? Bagaimana kita bisa istiqomah di atasnya? Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Karena di sana banyak pihak-pihak yang berusaha untuk merebutnya dari kita. Bukan untuk memilikinya, tapi semata-mata agar sunnah itu lepas dari tangan kita. Maka di dalam hadis yang lain, Nabi mengumpamakan orang-orang yang istiqomah di atas sunnah itu kal qabidil jamar, seperti memegang bara api. Panas, tapi harus dipertahankan. Ya, kalau kita lepas, terbuang, ya, dia akan terbuang, dia akan lepas dari tangan kita, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mengumpamakannya seperti orang memegang bara api. Antum pernah megang bara api? Ini kan perumpamaan yang dibuat Nabi ya. Al-qa'imu ala dinihi kal qabidil jamar, kata Nabi. Orang yang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api. Saya tanya dulu, pernah nggak megang bara api? Mau coba? Enggak. Kenapa nggak mau coba? Apa? Panas. Ya udah tahu panas. Udah pernah coba? Kan belum. Kok tahu panas? Kata orang. Mau coba nggak? Enggak ya, kenapa? Panas katanya. Nggak ada jawaban lain. Saya kasih buku. Tadi saya kasih tantangan, mau nggak megang bara api? Jawabannya nggak mau. Saya tanya lagi, kenapa? Jawabannya panas. Saya tanya lagi, apa nggak ada jawaban lain? Nah, baranya mati, nggak orangnya yang mati. Baranya yang mati, ya aduh, ada hebat juga ini. Baranya yang mati, ini kayak limbat jadinya. Baranya mati Pak ya, oh, padam baranya. Jadi sunnah kalau dipegang erat-erat, hilang sunnahnya gitu ya. Oh gitu. Ya. Kalau kita pegang kuat, mati dia. Oh gitu. Jadi menurut logikanya tadi, kalau sunnah itu dipegang erat-erat, hilang gitu. Oh, gangguannya hilang. Waduh, belum paham saya itu. Yang lain. Ah ya. Pegang bara api itu berusaha untuk bara api itu tidak mati, tapi dijaga gitu. Tetap menyala, ada baranya gitu. Mati. Nggak mati. Tidak padam. Apanya nggak padam ini? Baranya. Orangnya? Ya sebenarnya ada makna terselip yang diinginkan Nabi dari perumpamaan itu.
Ya, kayaknya ada pencerahan di sini nih. Ya. Meyakinkan sekali. Coba buka aja nggak apa-apa supaya dengar. Ya. Ya iyalah. Ya iya, emang kayak gitu. Ini kan perumpamaan. Apa makna tersirat? Ya tentunya ada makna, bukan seperti itu yang dimaksud Nabi. Makanya saya katakan tadi, kalau antum disuruh megang bara api, mau nggak? Antum nggak mau, kan begitu ya? Kenapa? Panas. Yang lain coba. Ya. Coba menjawab misalnya. Iya. Ketika kita memegang sunnah, pasti kita seperti memegang bara api, di mana setiap orang yang memegang sunnah itu akan dibenci sama orang lain, terus sama ahli bid'ah. Iya. Ini kan. Ya sebenarnya simpel aja jawabannya. Iya, muter-muter tadi ya. Tapi itu intinya, poinnya sama sebenarnya. Yaitu apa? Nabi mengingatkan di sini resiko dari memegang sunnah, seperti resiko memegang bara api. Antum tahu resikonya. Maka kalau saya suruh tadi antum menolak. Kenapa? Antum tahu resikonya apa? Kebakar ini, Pak, kebakar. Maka saya tanya, pernah nggak antum pegang bara api? Sungguhan dia, bukan fake ya, bukan sulap. Betul-betul ada bara api antum pegang gitu. Nggak mau ya? Kenapa? Di mana antum tahu resikonya ini. Apa? Hah? Terbakar, Pak. Melonyot ini. Ya? Melonyot. Begitulah dia perumpamaan yang disampaikan Nabi kepada kita dalam hadis itu. Ada makna terselip di situ. Yaitu apa? Antum pegang sunnah pasti ada resiko. Dimusuhilah, dijauhilah, difitnah lah, macam-macam, diintimidasi, diteror, dibenci. Antum megang sunnah disayang atau dibenci? Ntar lagi diusir antum. Ya kan? Betul nggak itu? Tahu nggak kita resikonya itu? Tahu. Udah banyak pengalaman soalnya. Udah banyak kejadian juga. Ya, itulah resiko memegang sunnah. Ya, nah itu makna terselip dari perumpamaan yang disampaikan Nabi tadi. Memegang bara api itu resikonya kebakar tangan. Seperti itulah memegang sunnah, resikonya banyak. Dan ini merupakan salah satu ganjalan orang itu mengikuti sunnah, walaupun dia tahu ini kajian bener ini. Tapi dia lihat resikonya, nanti saya dikucilkan, apalagi ditakut-takuti. Kamu nanti kalau mati jalan sendiri ke kuburan. Wah, takut dia. Aduh, ikut sunnah nggak ya? Nanti jalan sendirian ke kuburan katanya. Ya kan ditakut-takuti kayak anak kecil. Kemakan juga sama otaknya itu. Oh iyalah, nggak usah lah. Besok-besok aja lah ikut sunnah. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah dia memegang al-qaim ala dini. Memegang teguh sunnah itu. Memegang teguh agama. Berada di atas siratal mustaqim. Risikonya seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Dan bukan kita yang pertama menanggung dan menerima resiko seperti itu. Para nabi, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama juga mengalaminya. Kalau mereka nggak selamat dari cobaan seperti itu, fitnah seperti itu, apakah kita selamat? Enggak juga. Maka ketika para sahabat mendatangi Nabi, Nabi sedang berada di depan Ka'bah, duduk. Datang sahabat.
Mereka mendatangi Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah mengangkat semua penderitaan ini, mengakhiri semua kesengsaraan ini. Sudah sengsara kali kami di Mekah ini. Disiksa lah, diteror lah, diusir lah, dimacem-macemin lah." Kata orang sekarang kan begitu ya. Hampir semua gangguan, fitnah, intimidasi, teror sudah mereka terima itu. Kira-kira permintaan mereka ini wajar atau enggak wajar? Wajar atau tidak? Ya. Kemudian, apakah susah? Beratkah bagi Nabi? Susahkah bagi Nabi untuk berdoa, minta kepada Allah mengabulkan apa yang diminta oleh sahabat ini? Para sahabat saat itu. Susah atau mudah? Berat atau susah? Itu di depan Ka'bah. Berat atau ringan? Susah atau mudah? Tinggal doa Nabi makbul. Kelar masalah, Pak. Apa? Kelar masalah. Selesai problem. Ya. Tapi apa yang dilakukan Nabi saat itu? Apakah Nabi mendoakan sahabat? A? Atau B? Nabi tidak mendoakan. Yang mana? A atau B? B. Nabi tidak mendoakan. Apa kata Nabi kepada sahabat saat itu? Siapa yang tahu hadisnya? Pernah dengar nggak hadisnya itu? Nggak pernah? Belum? Mungkin sudah tapi lupa. Iya. Apa kata Nabi kepada para sahabat saat itu? Coba, siapa yang tahu? Iya. Oh, iya. Itu langsung ke ujungnya aja nggak apa-apa lah ya, kasih. Ini kasih. Langsung ke ujungnya aja. Iya, iya sih itu sih. Cuma nggak langsung ke situ, Pak. Ya, ya nggak langsung ke situ. Ya, memang itu dia ujungnya. Tapi nggak apa-apa lah, dapat buku juga. Nabi menjelaskan kepada sahabat. Ya. Oh, orang dengar. Ya, boleh. Udah mau habis nih. Baru datang gitu. Apa lah ya. Di penghujung datang dia. Baik, Nabi. Wah. Ini nyuruh berhenti namanya. Iya disodori ini kan harus berhenti ya. Nabi menjelaskan kepada para sahabat resiko yang telah diterima oleh umat karena memegang iman, memegang agama. Jadi lagi-lagi Nabi menjelaskan resiko yang diterima pasti ada dan harus siap itu. Apa kata Nabi? Sungguh ketika sahabat minta kepada Nabi, doakan ya Rasulullah, Nabi nggak mendoakan mereka. Tapi Nabi berkata kepada mereka, memberikan pelajaran kepada para sahabat ketika itu. Apa yang sebenarnya mereka perlukan, yang harus mereka miliki saat itu. Solusinya bukan didoakan, enggak. Ya. Apa kata Nabi? Sungguh umat sebelum kamu ya telah diuji dengan ujian yang lebih berat. Ada yang disisir dengan sisir besi. Antum pegang sunnah, ada yang diperlakukan seperti itu. Ditangkap, disisir itu pakai sisir besi hingga mengelupas kulitnya. Udah sampai seperti itu penderitaannya. Belum ya, masih diejek aja ya. Paling diusir dari masjid.
gara-gara megang sunnah, kan begitu. Curhat ini. Ya. Ya. Ada yang digergaji terbelah dua. Bayangkan itu. Antum pernah digergaji? Ini digergaji terbelah dua, bukan sekedar digergaji. Kalau Yakuza cuma Aduh. Ini dari dipegang aja. Ini bukan pasangannya nih kayaknya. Terlalu tinggi. Ya. Dipotel tangannya ini. Ini umat terdahulu memegang iman. Itu memegang duit ya, masalah urusan dunia. Umat terdahulu memegang agamanya dibelah dua. Pakai gergaji. Ada yang dibakar. Tapi tidak menyurutkan mereka, mengeluarkan mereka dari agama mereka. Sungguh, kata Nabi, umat ini akan dimenangkan Allah hingga kamu berjalan dari Yaman ke negeri Syam, gak ada yang berani mengganggu kamu. Kenapa? Karena kekuasaan ada di tangan Islam dan kaum muslimin. Dan itu benar-benar terjadi ya. Tapi saat itu belum. Masih lama, 10 tahun kemudian. Walakinnakum, kata Nabi kepada mereka, tastajilun, tapi kamu ini terburu-buru. Alias apa? Kurang sabar. Ya kalaulah sahabat yang sudah hebat seperti itu karena permintaan itu dianggap kurang sabar, mau terburu-buru langsung minta doa to the point, mau menang terus. Sabar itu sama dengan waktu, Pak. Kalau mau tahu, mau mengerti apa itu sabar, sabar itu perlu waktu. Maka orang yang terburu-buru dikatakan tidak sabaran. Kalau di jalan raya ada orang yang terburu-buru, itu nggak sabaran kan begitu ya. Lampu merah diterabas, ya. Antrian dipotong, ya, kan terburu-buru, nggak sabar. Nabi mengatakan walakinnakum tastajilun, tapi kamu ini kaum yang terburu-buru. Sabar. Artinya apa? Resiko pasti ada memegang agama itu, apalagi memegang sunnah di zaman fitnah. Maka jadilah kita orang asing, alias ghuraba. Hari ini kita bicara sunnah, memegang sunnah, dianggap asing. Pakai celana cingkrang, jenggotan, kerjanya ngaji, mondar-mandir masjid katanya gitu. Asing. Ya, tidak mengikuti amal kebanyakan, asing. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal tunggu resiko aja itu. Dikucilkan di tengah-tengah orang banyak kan begitu ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, disitulah dia, ya kita katakan perlunya, ya kita memegang teguh sunnah itu. Kenapa? Nabi perintahkan kita untuk memegang teguh sunnah dengan ungkapan tamassaku biha, pegang erat dia. Nggak cukup itu addu alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geram kamu. Jangan sampai lepas, jangan biarkan lepas, jangan mudah lepas. Ya. Ini baru digoda dengan godaan dunia aja sudah melepas sunnahnya. Ya, itu baru godaan materi dunia. Ya, sudah mundur. Sudah dia lepas sunnah itu. Bagaimana kalau ujiannya seperti yang diberikan Allah kepada umat-umat terdahulu? Ya. Baru ngelihat gergajinya sudah keluar sunnah dia. Oh, udah saya tobat dari sunnah. Itu belum dibelah dua, Pak.
Jemaah yang dimuliakan Allah. Taib ya. Jadi demikianlah ya. Ini masih bab pertama, masih kita lanjutkan. Ya, nanti ada bab kedua dan seterusnya ya. Jadi intinya bab pertama ini ya, Ibnul Jauzi ya membuka buku beliau ini dengan ya mengingatkan kepada kita semua kepada suatu perintah untuk berkomitmen memegang teguh sunnah dan tetap bersama al-jamaah. Itu dulu sebelum yang lain-lainnya. Panjang buku ini ya. Itu dulu. Ini langkah pertama ini untuk membuat iblis gigit jari. Ya, makan hati. Komitmen memegang sunnah dan tetap bersama al-jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya sudah disodorkan ini pertanyaan. Ada lagi. Tapi sebelum menjawab ini, saya kasih kesempatan yang mau bertanya langsung. Iya. Syaratnya ada. Harus berkaitan dengan materi yang kita bahas. Ya. Sepakat itu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iya. Amin. Tidak mau dirasakan kita menjadi saudara. Iya. Iya. Jadi kemudian ini problemnya. Ya. Kita menunjuk terhadap kita selalu sesama yang tetangga sakit, kita lihat dulu ini jaga semua tidak. Iya. Ini pengalaman yang saya alami. Iya. Jadi mungkin Allah jadi pengalaman di lingkungan. Allah ada kesangan. Lebih lagi mungkin kurang atensi, kurang kalau kita secara biologi saya mohon menjelaskan kita ngomong itu saja sebagian saja ini terjadi Iya. Pesan udah satu aja dulu. tapi penting yang kedua kita menuntut ilmu itu menjadikan mungkin sekali lagi kayak apa ya jabatan besar menyikapi hal-hal yang menurut kita itu tidak benar. Kalau di masjid umum misalnya kita membuat status yang istilahnya menyikapinya dengan membuat nilai sendiri. Maksud saya tidak usah dulu sampai secara langsung. Jadi dia membuat negatif gitu. Iya, satu-satu saya jawab ya. Iya. Yang pertama, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Ya. Salah satunya apa? Jika sakit, jenguklah dia. Ya. Muslim manapun. Sunnahnya itu.
Jadi kalau ada yang seperti itu perbuatan tidak di atas sunnah. Ya nggak sunnah. Ya. Nabi bertetangga dengan Yahudi. Yahudi itu sakit, Nabi datang jenguk. Ya. Itu hak muslim. Apalagi muslim tetangga lagi. Ada dua hak di situ. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia tujuan yang gak akan bisa tercapai. Kadangkala sudah sedemikian halus lembut hikmah kita dakwah tetap dianggap kasar. Paham maksudnya? Sudah sesantun apapun, selembut apapun, sehikmah apapun, kadangkala ditanggapi negatif. Ya. Karena itu pertanyaan kan masih global. Bentuknya saya kan nggak dijelaskan gimana, kan begitu ya. Anggaplah kita katakan dengan cara yang hikmah. Ya tetap dianggap kasar juga. Sudah kita omongin baik-baik, pergi kita darinya, yang muncul keluar beda itu. Wah, si fulan dimarahinya saya, dia itu kepuasan manusia itu adalah tujuan yang nggak akan bisa tercapai. Nabi kurang hikmah apa? Kurang jujur apa? Kurang baik apa? Nggak ada kurangnya. Orang-orang musyrik Mekah tahu itu. Tapi apa kata mereka? Gila lah, tukang sihir lah, pendusta lah, dan lain sebagainya. Itu suatu resiko juga yang memang yang mau nggak mau kita terima itu. Makanya sabar. Ya. Nah demikian. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kita mungkin apa ya, berhusnuzon. Mungkin tujuannya dari saudara-saudara kita itu baik, tapi mungkin caranya kurang tepat, ya kan? Ya dikasih tahu aja, ya. Oh fulan, lain kali mungkin kalau ada kata-kata yang kurang tepat di situ kan begitu ya. Diingatkan. Sama Ahlussunnah saling mengingatkan. Ya. Kalau ada yang salah dan keliru. Tapi tadi, ada tangganya sakit gak dijenguknya, dia Ahlussunnah. Perbuatannya itu tidak sesuai dengan sunnah. Maka ingatkan dia. Ya. Itulah dia fungsinya kita berjamaah. Saling ingat, mengingatkan satu sama lain. Mungkin saudara kita lupa. Antum harus tahu, seburuk-buruknya Ahlussunnah, dia tetap lebih baik daripada sebaik-baiknya ahli bid'ah. Pegang itu kata-kata. Kalau enggak nyesal antum nanti. Harus melepas sahabat antum sama Ahlussunnah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada Ahlussunnah modus saja. Ini ingatkan dia. Mudah-mudahan yang awalnya dia iseng megang sunnah ini, ada juga itu. Ikut sunnah iseng gitu ya. Dengan nasihat kita dia jadi sungguh-sungguh. Mungkin dia ada modus ikut sunnah ini. Ya, dengan nasihat kita dia berubah. Ya, itulah dia fungsinya kita tawasi bil haqqi wa sabri wal asri. Ahlus sunnah itu bukan malaikat, yang lainnya juga bukan. Ya.
Apa jadi halus sunnah malaikat gitu, nggak ada salahnya, nggak boleh salah, nggak ada kurangnya, nggak boleh kurang. Kan tidak. Ya, maka perlu saling mengingatkan. Ya, mungkin dia nggak tahu sunnahnya dalam bab ini, ajari. Itulah fungsinya kita berjamaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita jawab di sini. Ustadz, bagaimana cara agar kita tidak terkena talbis iblis? Gak enakan saat menegur tetangga orang lain yang melakukan salah. Karena seringkali hanya mengingkari dengan hati saja. Ya kita terus belajar lah. Itu intinya. Kita jauh dari sempurna. Mungkin kita juga masih banyak salahnya dan perlu memperbaiki kesalahan. Apalagi di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang dengan pengalaman orang itu jadi matang. Awalnya kan wah, malumlah kan, kalau baru selesai latihan itu kan kopral misalnya, itu kan rasa jenderal itu. Jenderal rasa kopral. Semua mau ditantangin gitu ya. Dia baru selesai latihan ini. Baru lulus. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, dia akan belajar sendiri. Oh, bukan begini caranya. Kadang-kadang manusia itu harus kepentok dia dengan apa? Dengan masalah. Wah, kemarin menegur tetangga malah ditegur gitu ya. Karena mungkin caranya salah. Belajar. Begitulah manusia, terus belajar. Ya. Kadang-kadang nggak cukup belajar hanya di majelis. Kadang-kadang Allah mengajari kita dari pengalaman yang kita dapatkan. Kemudian dikompromikan dengan ilmu yang kita dapat di majelis. Baru kita ngerti, oh itu yang dikatakan Ustaz itu maksudnya gini. Apa itu? Asalkan mau belajar dan terus mengambil pelajaran dari pengalaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini diketik ini. Ini dibuat di rumah. Ini tanyanya utang piutang lagi. Nanti aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan seterusnya. Bagaimana kiat-kiat agar tetap istiqomah tinggal di tengah lingkungan yang banyak bid'ahnya? Ketika kami jarang bermuamalah dengan para pelaku bid'ah, kami dianggap eksklusif. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Tentunya kita punya hak dan kewajiban berada di tengah-tengah manusia. Mereka punya hak. Salah satunya nasihat. Kita punya kewajiban juga, yaitu apa? Bermuamalah dengan baik kepada manusia. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang perlu perincian yang harus dipahami dengan detil mengenai bermuamalah dengan orang yang notabene dikatakan bid'ah.
Ya. Nah, di sana ada awam yang pada hakikatnya dia juga korban sebenarnya. Nah, kita yang tahu itu punya kewajiban untuk mendakwahinya. Maka coba dakwahi dia. Ya, muamalah dalam urusan dunia, dalam urusan-urusan keseharian, itu tidak mengapa. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, ya misalnya tetangga, ya, dia kita kasih. Kalau kita masak apa? Lebihkan kuahnya. Sunnahnya kan gitu. Ya, lebihkan, kasih dia. Ya. Sentuhlah hati manusia itu dengan kebaikan. Kalau antum rajin bagi-bagi makanan, ya, pemberian kepada tetangga, saya kira antum nggak akan dikatakan eksklusif. Atau antum merasa aja eksklusif gitu ya. Padahal sebenarnya tetangga nggak memandang seperti itu. Kecuali memang nggak ada hubungan sama sekali, macam nggak tahu menahu dengan tetangganya. Siapapun dia punya hak sebagai tetangga. Coba berbagi. Ya. Buatkan kolak misalnya, kasih. Dilarang itu? Tidak, karena kita ada tujuannya. Ya, ini ingin apa? Mengambil hatinya, ingin mendakwahinya. Karena kita tahu dia korban juga ini. Kasihan. Ya. Maka pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Kasihan kali lihat tetangga ini. Dia ikut hal-hal yang salah. Nah, coba ini. Dia nggak langsung datang debat, nggak perlu. Kadang-kadang itu yang buat kita jadi sempit, memaksakan. Hati manusia nggak bisa dipaksa. Maka tundukkan dulu dengan pemberian. Mudah. Masak perbanyak kuah, bagi ke tetangga. Besok buat lagi, besoknya buat lagi, kan gitu ya. Ya lama-lama dia akan, hati manusia lah akan tersentuh dengan kebaikan. Apa kata Nabi? Tahadu tahabu, ya kan? Berilah hadiah, kamu akan saling menyayangi. Muncul kedekatan, muncul simpati. Dia pun memandang kita dengan pandangan positif. Wah, baik kali si fulan ini, tapi Wahabi dia. Tapi baik kali. Itu kan konflik batin dia. Mau difitnahnya pun nggak tega lah, kayaknya baik kali dia. Saya susah dibantunya, kan gitu ya. Saya sakit dijenguknya. Saya perlu diutanginya. Ya. Akhirnya dia nggak, ya manusia itu, ya ada momen tertentu hatinya itu berubah pandangannya. Walaupun mulutnya mengatakan tidak, tapi hatinya yes. Begitu. Ya sabarlah. Ya walaupun awal-awal mungkin masih air susu dibalas air tuba, kan gitu ya. Sabar. Ada masanya itu. Begitu aja. Maka jangan memaksakan, apalagi datang ke tetangga ngajak debat. Ya itu nggak kelar, Pak. Ujung-ujungnya nanti antum apa? Jengkel sendiri, akhirnya apa? Ya betul-betul eksklusif. Seperti yang dituduhkan. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, demikian. Maka Nabi mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Karena kebenaran yang kita bawa, sunnah yang kita pikul ini berat. Orang lain
pikir-pikir untuk memikulnya. Tadi kita bicara tentang apa? Resikonya. Sebagian orang tahu ini benar ini. Setiap perkataan ada dalilnya. Setiap amalan ada petunjuknya, ada pedomannya, ada dalilnya. Nggak ngasal. Tahu dia. Cuma aduh, ngeri juga kayak si bulan ini nanti. Ya. Takut dikucilkan di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya. Belum apa kata orang, apa kata dunia, kan begitu. Berat ini. Maka Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan menurunkan kepadamu wahai Muhammad kata-kata yang berat. Berat. Ya. Itu yang dikatakan Waraqah bin Naufal kepada Nabi. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Namus ini, yaitu Jibril, melainkan dia akan dimusuhi, dalam riwayat disakiti. Andai kata kiranya aku bisa bersamamu saat kaum mengusirmu. Nabi bertanya kepada Waraqah, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, iya. Itu di awal ya, Nabi mengemban dakwah Islam ke tengah-tengah masyarakat. Saat itu mereka masih menaruh kepercayaan penuh kepada Nabi, menghormati, memuliakan Nabi, menjuluki Nabi apa? Al-Amin. Begitu la ilaha illallah, tinggalkan berhala, tinggalkan syirik, wah, berubah semuanya. Terjadilah apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal tadi. Karena dia tahu, dia baca kitab-kitab terdahulu. Siapapun yang mendakwakan tauhid akan dimusuhi, akan disakiti. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Ada yang bertanya di sini, bagaimana cara mengenali sikap kehati-hatian yang timbul karena berhati-hati dengan sikap kehati-hatian yang timbul karena was-was setan? Barometernya adalah ilmu. Kehati-hatian itu bukan karena kejahilan, ya, tapi didasari dengan ilmu yang membuat kita hati-hati, dan itulah makna takwa yang sesungguhnya. Takwa itu hati-hati, seperti seorang menapaki jalan yang penuh onak dan duri, ada beling, ada kaca, ada paku. Apa yang kamu lakukan? Yaitu kita akan berhati-hati dalam menapak, meletakkan kaki kita hingga tidak terpijak beling, kaca, paku yang ada di situ. Itulah takwa. Maka Ibnu Qayyim mengungkapkan takwa itu apa? Anta'budallah ala nurin minallah tarju sawaballah. Kamu melakukan ketaatan dengan ilmu dan semata-mata mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta truka maksiat Allah, kamu tinggalkan maksiat ala nurin minallah, di bawah bimbingan ilmu, takhafu adabah, karena takut akan adabnya. Itu takwa. Ya. Nah, jadi tidak mungkin takwa tanpa ilmu. Demikian juga kehati-hatian tanpa ilmu itu palsu. Itu bukan hati-hati sebenarnya. Itu ragu-ragu. Bukan hati-hati, tapi apa? Ragu-ragu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah penyakit itu. Penyakit apa? Keragu-raguan. Selalu bimbang. Ini bukan hati-hati, tapi ragu-ragu.
Kalau hati-hati makna yang sesungguhnya, hakikat maknanya hati-hati itu adalah yang dilakukan dengan ilmu. Itu baru hati-hati dia. Kenapa nggak sembarangan? Dia berjalan di atas kaidah, pedoman. Inilah kehati-hatian yang positif, yang yang dipuji ataupun yang diinginkan di sini. Bukan kehati-hatian yang itu sebenarnya bukan hati-hati, tapi ragu-ragu aja dia. Kayaknya hati-hati ya. Kenapa? Karena di dasarnya atas kejahatan, dia nggak tahu. Maka orang yang nggak tahu itu kan ragu-ragu. Seperti antum jawab pertanyaan tanpa ilmu, ragu-ragu jawabnya kan itu ya. Bukan hati-hati jawabnya, enggak, ragu-ragu. Benar nggak ya? Gitu. Beda dengan orang yang menjawab hati-hati, dia berjalan menjawabnya dengan kaedah ilmu. Maka seorang alim itu tahu itu, muridnya jawab ini hati-hati atau ragu-ragu. Seperti antum tadi jawab, ada yang hati-hati, ada yang ragu-ragu. Enggak, semuanya ragu-ragu tadi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Oh, paham ya? Nah, demikian. Baik, mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu tinggal 1 biji untuk saya. Saya nggak punya masak ini. Oh iya, belum punya. Kalau diizinin, ya. Alhamdulillah. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.